Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rianto, mahasiswa dari STKI PNU Indramayu, Prodi PGSD ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Business Model Canvas atau bisa kita sebut ya BMC. Nah, dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan kanvas model bisnis. Nah, apa sih ini kanvas model bisnis ini, seperti apa ya dan apa gitu. Nah, BMC ini adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinikan model bisnis startup. Pada kanvas model bisnis ini disusunnya itu dengan tujuan menjelaskan, menilai, memvisualisasikan ya, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup ini lebih maksimal ya, lebih tersusun rapi. Nah, kanvas model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis usaha ya, tanpa terbatas sektor usaha. Jadi usaha apapun kalau dibikin kanvas model bisnis itu bisa masuk ya, bisa tersusun juga. Nah, apa sih manfaat kita menyusun kanvas model bisnis ini agar bisnis kita itu tersusun rapi dan terencana ya dengan baik. Nah, oke. Pada kanvas model bisnis ini ada 9 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Yang kedua, value proposition atau proporsi nilai konsumen. Nah, selanjutnya channels ya, atau saluran. Selanjutnya revenue stream atau sumber pendapatan. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan antara konsumen dan user ya. Dan selanjutnya ada key activities ya, atau aktivitas yang dijalankan pada usaha tersebut. Selanjutnya ada key partnership atau mitra kerjasama ya. Nah, dan terakhir itu ada cost structure atau struktur biaya ya, yang akan kita produksikan itu seperti apa. Oke, akan saya gambarkan kanvas model bisnis usaha saya, yaitu usaha keripik tempe. Nah, simak videonya. Oke ya. Nah, di sini ada kanvas model bisnis saya ya. Jenis usahanya makanan ringan berupa keripik tempe ya. Sebenarnya elemen-elemen di sini atau judul-judulnya atau sub-subnya itu berbahasa Inggris ya, tapi sudah saya terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia biar dipahaminya itu lebih mudah ya. Tetapi unsurnya sama saja ya, tujuannya sama saja. Oke, langsung saja. Pada yang pertama, kita harus memperhatikan segmentasi pelanggan ya. Nah, segmentasi pelanggan di bisnis saya ini adalah yang pertama toko makanan ya. Nah, selanjutnya ada remaja, anak-anak, dan orang yang aktif di media sosial. Kenapa? Karena saya itu mengiklankan bisnis saya ini di media sosial ya. Tentu dong orang yang aktif di media sosial itu sebagai target utama saya ya. Nah, karena keripik tempe ini bisa masuk di semua kalangan ya. Nah, oke. Selanjutnya, keunggulan dari produk saya ini, yang pertama ada aneka varian rasa ya. Ada rasa balado, rasa jagung ya, asam manis lah. Banyak varian rasanya, itu sebagai peminat untuk membeli keripik tempe saya. Nah, yang kedua, keunggulannya itu murah harganya. Tapi murah itu bukan murahan ya. Nah, selanjutnya ada packaging yang rapi. Nah, saya mengutamakan packagingnya rapi ya, karena itu sebagai daya tarik masyarakat juga ya, karena harganya murah tapi packagingnya itu rapi, tidak seperti produk lain ya. Nah, setelah saya jelaskan segmentasi dan keunggulannya, tentu dong
kita harus mempunyai saluran ya untuk produk kita ya. Nah, di sini saluran saya yang pertama ada akun media sosial. Nah, akun media sosial ini bisa berupa WhatsApp Story ya, Facebook Story, pada IG-nya IG Story dan IGTV ya. Nah, selanjutnya ada e-commerce. Nah, selanjutnya dan ada jasa delivery ya. Nah, setelah kita tahu salurannya, hubungan pelanggan pada model bisnis saya ini, nah, untuk menghubungi sayanya itu ada WhatsApp kontak ya, langsung terhubung ke WhatsApp saya dan repeat. Nah, selanjutnya harus pendapatan pada keripik tempe ini, keuntungan penjualan dari mitra, distributor, reseller serta user ya. Kegiatan utamanya di sini produksi keripik tempe ya, pastilah ya. Karena usaha bisa berjalan karena adanya produksi ya. Nah, selanjutnya inovasi bentuk dan varian rasa. Kenapa saya harus menginovasi rasa dan bentuk keripiknya itu ya? Karena dengan kita mengevaluasi, kita bisa berinovasi lebih rapih lagi ya. Nah, selanjutnya ada pemasaran. Setelah pemasaran, kita adakan promosi ya. Nah, setelah adanya promosi, kita distribusikan hasil dari produksi keripik tempe ini. Nah, sumber daya utama dari bisnis saya ini, yang pertama sumber dayanya itu dari tabungan pribadi ya, senilai 3 juta. Yang kedua sumber dayanya dari mesin produksi. Yang ketiga sumber dayanya itu dari pegawai ya. Nah, setelah kita tahu sumber daya utamanya itu apa, nah, kita harus bermitra dong dengan orang lain ya. Nah, kemitraan pada usaha saya adalah toko bahan dasar. Nah, ya. Yang kedua ada e-commerce dan reseller ya. Nah, setelah kita bermitra, finally-nya atau struktur biaya yang terakhirnya adalah struktur biaya. Nah, di sini struktur biaya yang saya rancang ini adalah satu, upah pegawai ya senilai 2 orang, listrik, terus perawatan mesin produksi itu karena mesin produksinya itu harus dirawat ya, atau dikembangkan lagi ya. Nah, selanjutnya ada belanja bahan baku, dan yang kelima itu adalah packaging ya, karena saya melakukan packagingnya itu agar lebih rapih ya, lebih menonjol daripada keripik tempe yang lain. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya ya, penjelasan kanvas model bisnis dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa itu kanvas model bisnis ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.